Aja nih. Bebas, Erin. Apa kabar? Oke. Halo Sobat Cuan semua nih, kenalin udah ada Mas Aldis ya. Mas Aldis nih dari Shailendra Capital gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih, Mas, soal profilnya gitu ya. Terus nanti baru kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Oke, halo, selamat malam Sobat Bimani. Selamat malam juga, Erin. Perkenalkan, nama saya Aldis. Saya dari Chandra Capital. Saat ini fokus handling investment dan wholesale distributions. Thank you ya Mas udah menyempatkan waktu nih buat buat ngobrol-ngobrol sama Sobat Cuan di sini gitu. Nah, mungkin Sobat Cuan ada yang belum tahu juga produknya Sailendra nih ada di Bimani. Nanti mungkin di akhir-akhir sesi lah ya kita bahas sedikit tentang produknya Sailendra yang ada di Bimani. Ya. Oke, Mas, ini topik kita hari ini fokus untuk gimana sih recovery kondisi finansial setelah Lebaran gitu ya. Jadi kan emang biasanya setelah dapat THR, terus orang pakailah uangnya buat mungkin ada yang perlu ngasih ke keluarga gitu kan, terus persiapan mudik gitu juga. Sama mungkin ada sebagian yang punya hutang ya, melunasi hutangnya dulu gitu. Nah, ini tuh mungkin setelah udah selesai hari rayanya terus jadi bingung nih. Gimana ya caranya untuk bisa on track lagi sama strategi dan tujuan investasi gitu. Tapi Ya. sebelum kita ke situ, Mas, mungkin kita bisa ngobrol dulu nih soal kondisi market ya, Mas. Karena kan ini kita baru mulai balik lagi gitu setelah libur panjang. Jadi di Ya. bulan April sendiri kinerja pasar saham Indonesia itu positif gitu ya. Kita 4 bulan berturut-turut IHSG naik gitu. Terus abis itu indeks LQ45 juga naik. Jadi ini kinerjanya cukup oke gitu. Nah ini kalau view-nya dari uh, Mas Aldis atau dari Sailendra Capital sendiri gimana nih Mas soal kondisi market sekarang? Oke, thank you, Erin. Jadi sebenarnya untuk ngebahas market ya, memang kita mulai di first kuartal pertama di tahun 2022 memang IHSG kita very good ya performance-nya, rally-nya bagus banget. Sebenarnya udah ada sentimen positifnya dari last year ya di kuartal 4 terakhir. Cuman memang terbukti di kuartal 1 begitu this pandemic udah mulai slowing down gitu ya infection rate-nya, marketnya juga responnya very positif gitu. Jadi no wonder gitu ISG kita bagus. Cuman begitu abis lebaran kita tahu ya market sempat crash 2 hari berturut-turut. Uh, Marketnya panik gitu ya, banyak yang jual langsung. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini cukup wajar gitu ya, karena cycling investment kan memang seperti itu ya. Makanya kalau Erin ingat gitu ya, ada strategi lah, ada banyak strategi investasi. Salah satunya kan kalau pernah dengar tuh sell in May and go away gitu kan. Dimana Hmm. kita tahu profit secara kuartal 4 sampai kuartal 1 itu biasanya marketnya pasti bagus ya. 10 tahun berturut-turut mungkin 8-nya bagus gitu ya. Cyclingnya seperti itu. Jadi kenapa investor tuh biasanya jual semuanya di bulan Mei terus ya udah mereka nanti nunggu marketnya apa stabil lagi baru mereka bisa masuk kayak gitu kan. Tapi justru sekarang poinnya justru menarik gitu kan. Karena kondisi lebaran saat ini kan sebenarnya berbeda ya dengan 2 tahun yang lalu atau bahkan tahun lalu di saat kita nggak bisa mudik gitu ya. Kita diharuskan di rumah selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kondisi yang consumer sektor yang bisa spiking up lagi tuh kejadian karena orang-orang udah bisa mudik. Nah, pas marketnya crash seperti 2 hari Senin Selasa kemarin gitu ya, itu malah justru kita jargonnya justru malah buy in May and go away gitu. Jadi ya udah malah opportunity kita kalau masih punya THR, let's better invest deh karena kapan lagi kita ngerasain kondisi sediskount ini gitu loh, Erin. I see, oke. Jadi ini poinnya mungkin Mas justru kalau again ya kalau kondisinya diskon ini saatnya kita justru harus masuk gitu ya. Siapa tahu masih ada kan sisa dari THR yang kemarin. Oke, sambil lihat juga sektornya mana yang bagus gitu. Udah saatnya gas aja nih ya kita masuk gitu. Iya, Oh, karena kalau ngomongin sektor sedikit gitu ya, karena kan kita ngelihat ya, per tanggal 10 Mei kalau nggak salah itu net sell asing tuh sampai 3,2 triliun gitu ya. Nah, obviously itu pasti akan berdampak negatif ke saham-saham big caps kita gitu kan, which is paling gede financial sector. Kapan lagi tuh kita ngelihat BCA turun 6%. Jadi kan diskonnya gila-gilaan banget kalau kita nggak masuk sih aneh banget ya kalau kita ngomongin saham gitu ya. Gitu sih exactly. Erin. Ya ada pertanyaan tentu ya Mas kalau market lagi kayak gini orang juga mau masuk takut gitu. Sementara mungkin kan itu justru diskon gitu ya kalau kita lihat dari point Betul. to long term.
gitu kan, kapan lagi bisa beli barang diskon. Kalau barang diskon aja orang buru-buru tuh pada mau beli gitu. Kalau misalnya market malah biasanya agak hesitan-hesitan, udah keburu naik Iya, lagi jalan gitu biasanya. Oke Mas. betul. Nah, itu tadi soal kondisi market di Indonesia gitu ya. Tapi ini Ya. ngobrol dikit ngomongin di US sama di Inggris gitu ya. Bank Hmm. sentralnya kan menaikkan suku bunga gitu kan karena lagi mau mencoba meredam inflasi gitu. The Fed Ya. naikin sekitar 50 bits points gitu. Terus Bank of England juga naikin sekitar 25 bits points. Jadi untuk keempat kalinya berturut-turut mereka masih terus-terusan naikin apa namanya suku bunga untuk menghindari si inflasi. Kalau misalnya hal tersebut nih Mas, kalau ke market Indonesia tuh dampaknya kira-kira kayak gimana tuh Mas? Oke, jadi sebenarnya kan tren kenaikan suku bunga global ini kan memang telah memicu ini ya, capital outflow di pasar modal Indonesia juga ya. Karena memang kita kecenderungan berhubungan sama market di US terutama ya global market tuh sangat-sangat dekat gitu ya. Tapi sebenarnya oke kita ngomongin inflasi gitu ya, karena inflasi Indonesia kan kemarin sempat melesat ke level 3,47% ya di bulan April 2022 gitu. Nah, itu sebenarnya udah mendekati batas rangingnya Bank Indonesia tuh di mana 2 sampai 4% gitu kan. Mhm, Nah, itu betul. menandakan sebenarnya inflasi tertinggi sejak Januari 2017. Jadi memang inflasi ini juga kondisi yang harus kita perhatikan juga. Makanya nggak heran gitu ya, The Fed dari hawkish gitu untuk meningkatkan suku bunga untuk menjaga stabilitas inflasi. Nah, pasti impact dong ke market Indonesia karena juga we're very relying on US market juga gitu, Indonesian market gitu ya, terutama dari velocity of money yang berputar. Tapi kalau ngomongin The Fed dan Bank of England gitu ya, sebenarnya dari BI juga sudah sangat-sangat siap kalau yang kita dengar dari mereka bicara ke media gitu ya. Mereka udah siap banget mengambil langkah-langkah untuk mengatasi inflasi. Jadi kayak penyesuaian suku bunga itu juga dilakukan. Jadi nggak cuma The Fed yang menaikkan suku bunga, tapi BI pun juga Indonesia juga menaikkan suku bunga semata-mata untuk menjagain stabilitas inflasi tersebut. Kayak gitu sih. Nah, ini sentimen ini sebenarnya menarik gitu ya buat pasar modal Indonesia karena jelas kalau misalnya suku bunganya meningkat gitu pasti akan domestik kan domestiknya itu pasti akan bergejolak gitu marketnya. Cuman kalau kita berpikir on the other way gitu ya, justru potensi seperti ini bagus karena apa? Mungkin Erin harus ingat fixed income atau yield Indonesia tuh real yield itu yang paling bagus di Southeast Asia bahkan di seluruh negara. Jadi kayak investor sekarang lihat kondisi seperti ini mereka mau invest ke less risky aset gitu dengan kupon yang lebih bagus, no Masuk wonder ke sini, mereka akan lari ke Indonesia gitu. Kita relate masih paling tinggi kan kayak gitu. Gitu I sih. see. Jadi it's another opportunity actually for us ya Mas dengan Ya, nah ini ya of course ada orang yang ketar-ketir juga gitu cuman on the other side juga tetap ada positif positif outlooknya gitu ya. Terus betul. lagi sih Mas, tadi mungkin Mas Aldi sudah bahas soal gimana dalam Lebaran yang tahun ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu gitu kan. Ya, Sektor konsumsi udah meningkat lagi gitu kan, penjualan makanan minuman, hotel juga mungkin udah balik rame gitu karena memang PPKM-nya juga udah udah hampir non existent gitu kan karena orang udah ya. hidup seperti sedia kala gitu terus abis itu orang udah bulak balik ke mall transportasi semua udah balik lagi gitu kan. um, ini tuh apa namanya secara rating internasional S&P itu katanya juga outlook untuk kredit rating Indonesia nih jadi lebih bagus gitu karena Indonesia dianggap bisa menghadapi pandemi ini itu dengan baik gitu. Ya. Menurut Aldi sendiri gimana nih soal hal ini gitu? Oke, jadi sebenarnya yang paling terimpact sama pandemik ini kan yang pertama udah pasti ke sektor kesehatan sama sektor finansial ya. Itu itu menjelaskan bahwa kondisi ekonomi suatu negara. Nah, memang kita dari sisi kesehatan dulu ya nomor satu ya. Kita kan sudah kemarin sempat dibahas bahwa Indonesia jadi salah satu negara yang bisa memaintain pandemik ini salah satu yang paling bagus lah gitu ya. Kita Hmm, bisa patut bangga lah kita sama Indonesia. contohan. Terlepas dari pro dan kontra, tapi ingat market size kita, population kita tuh besar banget. Kita bisa maintain seperti ini menurutku sih bagus banget kalau kita lihat misalnya contoh India atau negara-negara tetangga lainnya gitu ya. Menurutku sih kita bagus banget itu nomor satu dari sisi kesehatan ya. Which is kalau healthcare-nya udah bagus, tendensi investor asing untuk melihat Indonesia sebagai negara yang fundamentalnya bagus juga makin kejadian. Nggak salah juga kenapa S&P juga meningkatkan kredit rating kita. Karena tadi real rate kita masih paling bagus, ngelihat dari sisi equity outlook dan inflow yang masuk ke kita juga masih sangat-sangat besar gitu ya. Kayak kita ngomongin 3 triliun tadi keluar ya, sebenarnya yang udah Mm-mm. masuk juga udah hampir 20 triliun. Jadi sebenarnya Indonesia tuh
temptation banget gitu ya buat investor asing untuk masuk. Dari nomor dua, dari sisi ekonomi, di saat pandemiknya sudah mulai termaintain, terus sektor-sektor pariwisata udah mulai bangkit, financial sektor bangkit lagi, healthcare meningkat, juga kemarin kita dapat commodity shock, di mana sektor komoditas meningkat tinggi banget ya. Terus potensi Indonesia dari sisi teknologi juga sangat-sangat baik gitu kan. Dari kita ada IPO, banyaknya IPO Oke ya. perusahaan tech unicorn di Indonesia gitu, terus juga diikuti dengan infrastrukturnya ya, ada tower-tower yang semakin bagus karena juga kita udah fokus ke 5G juga. Jadi all the potential itu membuat investor asing melihat Indonesian market is very interesting gitu ya buat mereka dig in gitu sih, Erin. I see. Oke. Berarti dari memang market, maksudnya kondisi market setelah dari Lebaran ini banyak berita positifnya juga nih ya Mas untuk memang Iya. orang ya udah deh kita fokus untuk invest lagi nih sekarang gitu setelah kemarin mungkin ya ada pandemi gitu kan, terus habis itu inflasi segala macam. Nah ini mungkin kondisi marketnya juga udah banyak sinyal-sinyal positif gitu ya Mas Alis ya. Iya, Oke. betul. Mas, kita mau ngobrolin soal tipsnya gimana sih recovery kondisi finansial setelah Lebaran gitu. Karena Oke. mungkin nggak tahu, mungkin ini kalau teman-teman yang nonton ada yang relate bisa put di kolom komen juga. Mungkin ada yang karena udah 2 tahun gitu kan nggak pernah mudik gitu, akhirnya mesti mudik, tiba-tiba kaget juga gitu kan, oh ada biaya yang harus dialokasiin untuk mudik gitu, yang mungkin 2 tahun kemarin malah justru bisa nabung gitu ya karena nggak bisa mudik gitu. On a positive note ya bisa jadi ketemu sama keluarga gitu, liburan, tapi abis itu mungkin dalam kondisi keuangannya nih perlu dibalikin lagi nih gitu, kalau misalnya ada yang ambil dari tabungan atau misalnya juga ada yang pakai ambil pinjaman gitu ya untuk ya udahlah kita pakai dulu nih karena mau lebaran dan mau mudik gitu nih Mas. Kira-kira apa sih Mas hal-hal pertama yang harus kita liatin gitu? Tuh ada yang komen kayak bener banget nih Kak gitu. Apa sih yang harus kita lakukan nih Mas setelah udah selesai lebaran terus lihat kondisi finansial, kita tuh harus benerin dari yang mana dulu gitu Mas Alis? Oke, sebenarnya keuangan kita tuh sama kayak kayak diri kita dari sisi kesehatan ya. Kalau kesehatan kan ada medical check up gitu ya, Erin ya. Kalau di keuangan mungkin ada namanya financial check up gitu kan. Ya kita mulai lihat lagi kondisi keuangan kita after Lebaran karena again kondisi ini kan berbeda seperti tahun lalu bahkan juga 2 tahun lalu di mana kesempatan kita untuk mudik Lebaran tuh besar apa kejadian gitu dan spending kita juga akhirnya bisa 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 besar gitu kan yang 2 tahun kita nggak apa-ngapain gitu kan sebelumnya. Nah, pasti ada poin-poin penting gitu kan. Jangan sampai kalau bahasa sekarang tuh jangan sampai habis Lebaran kita bocor yang harusnya cuma jadi bocor halus jadi bocor beneran gitu keuangan kita. Yang pasti nomor satu harus relook lagi anggaran portofolio. Alokasikan target yang harus dipenuhi itu juga harus jelas karena kita kan pasti punya financial goals gitu ya atau goals planner kita lah yang udah kita set up di awal tahun atau ya awal tahun gitu ya itu di review apakah itu sudah on track atau tidak kalau misalnya sedikit off grid gitu ya ya gimana cara kita harus back on track lagi nah itu dipikirin tuh pos-posnya seperti apa caranya seperti apa dilihat lagi kondisi keuangannya income-nya seperti apa spending-nya seperti apa tuh di calculation dengan sangat baik. Kedua, hindari penambahan utang baru gitu ya kita tahu kita mungkin sangat dekat tadi kan Erin juga sempat ada pay later segala macam itu juga sebenarnya bahaya itu kan kalau kalau kita sebenarnya gini kita ngambil hutang itu kalau selama hutang itu bisa berkembang menurutku nggak apa-apa kecuali kalau hutang konsumtif gitu ya kalau yang konsumtif pun kalau selama kita bisa manage gitu to take care the debt gitu harusnya sih nggak apa-apa juga selama kita tahu kan how to solve the debt gitu tapi kalau kita udah pusing sama hutang ini bingung terus banyak banget spending dari lebaran bagi-bagi THR belanja baju belanja apapun lah gitu karena again kondisi yang unprecedented seperti ini kan ya pasti market apalagi orang Indonesia gitu kita di buka marketplace sedikit semua udah diskon gitu kan pasti tergiur banget lah nah itu dipikirin jangan sampai ada utang baru mending better kalau ada another income yang baru itu di save untuk beresin utang dulu dan kita pikirin investmentnya seperti apa untuk mencapai financial goals yang udah di setup tadi lalu tentukan dan atur belanja at least sebulan ke depan lah gitu jangan sampai kita pusing juga nih buat bayar debt tapi kita buat ke depannya sebulannya atau 3 bulan ke depan nggak tahu juga tuh mau seperti apa karena kan penting ya makanya itu pentingnya dana darurat kan pentingnya dana darurat kita punya hitungannya sendiri lah saya rasa nggak semua orang tuh bisa sama hitungannya ada yang cukup dengan 3 bulan pengeluaran untuk jadi dana darurat atau bahkan 6 bulan ada yang bahkan 1 tahun itu setiap orang saya rasa beda-beda
Yang terakhir udah pasti ya, itu dana darurat harus ditambahin. Jadi dilihat lagi apakah pas kita THR kemarin, Lebaran kemarin mengeluarkan THR dan lain-lain, ternyata itu ngegerus dana darurat, which is wrong gitu kan, bahaya banget gitu. Yang Betul. harusnya kita pakai dana darurat untuk kebutuhan yang darurat, ini ternyata kepake untuk kebutuhan yang konsumtif gitu. Saya rasa pos-pos itu tuh penting banget, makanya ada prinsipal yang 50-30-20 itu kan, itu juga Ya, mulai bisa direview ulang. Apakah financial plan kita ini udah on track atau belum, karena itu penting apalagi buat teman-teman sobat Bimani yang masih muda gitu ya. Saya rasa udah paling penting kita kenal financial check up atau financial planning itu dari sejak dini lah. Instrumennya macam-macam kan, ada banyak sekarang produk-produk investasi kayak reksadana itu murah banget gitu kan, maksudnya tiket size-nya kecil lah, jadi semua orang udah nggak ada alasan untuk nggak invest.